Pemirsa, ancaman cuaca ekstrim dan gelombang laut tinggi perlu dipahami oleh para calon penumpang dan pemilik armada kapal jika ingin berlayar. Hingga saat ini tercatat 2 kapal terbalik dan terdapat nelayan hilang akibat cuaca ekstrim di wilayah perairan. Untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Mugen S. Sartoto, melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Mugen, salam sehat Pak. Selamat siang Mbak Ika, salam sehat juga. Iya, dengan Eva di studio Pak Mugen, 2 kapal terbalik dan ada nelayan hilang. Bagaimana langkah mitigasi KPLP terkait dengan ancaman keselamatan pelayaran akibat cuaca ekstrim ini, Pak? Baik Mbak Eva, jadi sebetulnya kami dari Dirjen Perhubungan Laut sudah mengeluarkan maklumat pelayaran juga dengan merujuk kepada berita cuaca yang selalu diupdate oleh BMKG agar kawan-kawan operator, para nakoda, begitu juga tim kami di sah bandar, baik itu sah bandar di pelabuhan laut maupun darat, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen Darat, itu untuk terus mengacu kepada berita cuaca yang dirilis oleh BMKG secara periodik setiap 6 jam diupdate. Itu sebelum pelayaran. Kemudian juga kita terus menghimbau kepada para nakoda untuk melihat kembali kepada kemampuan kapalnya, status kelautan kapalnya. Jangan sampai pada kondisi cuaca yang ekstrim seperti sekarang ini, alat kelengkapan keselamatannya tidak terjaga, kemudian kapalnya sendiri, kondisi mesinnya sendiri juga tidak fit. Jika mereka memang spesifikasi teknis kapalnya memang mampu untuk berlayar, tidak ada masalah. Nah, ini kan tergantung ukuran dan daerah pelayaran juga. Intinya sebelum kemudian sebelum pelayaran, kalau sudah berlayar dia, kita juga sampaikan secara terus-menerus, kita broadcast melalui stasiun radio pantai, melalui VTS, agar teman-teman nakoda terus melihat berita cuaca, karena dinamis sekali Mbak. Bahkan tadi baru saja selesai rapat yang dipimpin oleh Pak Menteri, dari Kepala BMKG menyampaikan bahwa kondisi cuaca betul-betul sangat dinamis, perubahannya itu cepat sekali. Ya. Demikian Mbak, persiapan-persiapan atau mitigasi yang diantisipasi dilakukan oleh kami dari Perhubungan Laut, supaya tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan karena tidak menguasai informasi cuaca yang ekstrim ini. Pengawasan kepada kapal-kapal tersebut bagaimana, Pak? Pengawasan dimulai dari ketika kapal berada di pelabuhan, tentunya secara rutin dilakukan. Bahkan kemarin menyongsong angkutan Natal Tahun Baru sudah dilakukan ram cek, artinya melihat pada kondisi kesiapan atau kelautan kapal. Itu pengawasan pertama. Kemudian ketika pengawasan on the spot seperti sekarang ini, ketika cuaca memang tidak memungkinkan, ada beberapa pelabuhan sudah melakukan penutupan, dalam hari ini tidak melayani permohonan persetujuan berlayar. Itu adalah salah satu bentuk pengawasan juga. Kemudian yang di laut, Mbak Eva, perlu kami sampaikan, saya dan tim dari pangkalan KPLP, pangkalan PLP di 5 pangkalan, sudah menyebar kapal-kapal patroli di daerah-daerah yang memang disinyalir akan rawan terjadi kecelakaan seperti ini. Di Selat Sunda sebetulnya juga ada kawan-kawan patroli di sana. Kemudian di Selat Bali kita juga ada tempatkan kapal patroli di sana. Kemudian di daerah timur juga dari Pangkalan Tual, Pangkalan Bitung kita juga siapkan kapal-kapal patroli. Namun demikian, seperti yang viral di beberapa media, kejadian-kejadian yang berada di dermaga ini yang memang perlu kita antisipasi lebih lanjut. Ini nanti teman-teman para penyelenggara pelabuhan yang kita harapkan untuk lebih mewaspadai dan tepat dalam mengambil keputusan kapan kapal boleh sandar dan kapan kapal boleh berlayar. Begitu Mbak Eva. Baik, terima kasih Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Mugen S. Sartoto, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat selalu, Pak Mugen.